Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan software yaitu Articulate Storyline 3. Untuk Articulate Storyline 3 ini merupakan salah satu multimedia authoring tools yang bisa kita gunakan untuk membuat media pembelajaran interaktif dengan konten berupa gabungan dari teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan juga video. Untuk hasil publikasi Articulate Storyline berupa media berbasis web HTML5 atau berupa application file yang bisa dijalankan dengan berbagai perangkat seperti laptop, tablet, smartphone, maupun handphone. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai tutorialnya. Karena di sini saya sudah memiliki aplikasinya, kita buka aplikasi Articulate Storyline 3, kemudian kita klik New Project di sini. Baik, sambil menunggu prosesnya, kita mulai dengan melakukan setting awal. Di sini kita klik File, kemudian Storyline Option. Oke, di sini sudah ada yang dicentang ya. Kita save auto recovery information every 1 minute. Gunanya itu apa? Supaya kita ketika menjalankan aplikasi, ketika kita sudah membuat desain dan membuat media, apabila terjadi error di laptop maupun di aplikasi, maka file yang kita kerjakan itu sudah tersimpan, jadi sudah aman. Seperti itu ya. Setelah kita setting 1 menit, kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita mengatur tampilan project. Kita klik Design. Kemudian pada bagian paling kiri di sini ada Story Size Setup. Kita klik di sini. Story size-nya kita ganti dengan 16 dibanding dengan 9. Kita centang log aspect ratio-nya. Kemudian scale to fit-nya juga kita centang juga. Selanjutnya kita klik OK. Baik, untuk mengatur tampilan project, yaitu kita bisa masuk di player di sini pada bagian paling kanan, sebelah kanan maksudnya. Kita klik player. Kemudian di sini ada beberapa setting yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sebelah kanan ini ada preview storyline player, di mana di sini ini adalah tampilan ketika nanti file yang kita buat itu sudah tampil ataupun hasil publikasinya seperti itu. Kemudian pada player tabs di sini kita hilangkan untuk resource-nya, kemudian menunya juga kita hilangkan supaya tampilannya lebih lebar. Jadi nanti hasilnya supaya lebih lebar gitu ya. Kemudian untuk titelnya bisa bebas sih, mau bisa ditampilkan atau tidak. Lebih baik kita hilangkan saja ya. Kemudian untuk volume kita centang saja apabila nanti kita akan menampilkan video ataupun rekaman seperti itu ya. Jadi nanti bisa diatur volumenya di sini. Seperti itu. Captionnya kita hilangkan. Accessibility-nya kita hilangkan juga. Sudah. Kemudian kita ke colors dan efek. Nah, kita bisa sesuaikan temanya. Color scheme-nya di sini bisa kita pilih sesuai dengan
tema yang kita inginkan, medium blue, black, silver, slate gitu. Oke, saya akan pilih slate di sini. Backgroundnya nanti kita sesuaikan nanti saja. Selanjutnya di sini ada AA Text Labels. AA Text Labels kita ganti dengan bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian di sini ada others. Kemudian di sini kita pilih scale player to fill browser windows. Sudah? Untuk settingnya kita klik OK. Selanjutnya kita akan mulai membuat media pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas kita masing-masing. Dan alangkah baiknya supaya kita lebih cepat dalam bekerja dan lebih mudah dalam bekerja, kita sudah mempersiapkan baik itu media yang akan kita gunakan seperti gambar, video, maupun audio yang kita butuhkan untuk kita tampilkan dalam media pembelajaran kita, dan juga bisa kita siapkan untuk materi dan juga untuk latihan evaluasinya. Seperti itu. Jadi supaya kita nanti bekerja lebih cepat dan tidak perlu mencari-cari filenya, jadi kita siapkan sebelum kita mulai membuat media kita. Seperti itu. Baik. Dalam articulate storyline itu sendiri ada beberapa alat-alat yang bisa kita gunakan untuk bekerja, di mana di sini kita bisa lihat tampilan awalnya. Di sini ada scene, kita sebut dengan scene. Dalam satu scene terdiri dari beberapa slide. Dalam satu slide terdiri dari beberapa layer. Jika kita ibaratkan dengan buku, maka scene ini adalah covernya, cover bukunya. Kemudian untuk slide itu nanti halamannya, halaman dari bukunya. Kemudian untuk layer itu isi dari masing-masing halaman. Gitu. Jadi kita akan mulai dengan membuat scene terlebih dahulu, karena saya akan membuat beberapa materi gitu. Jadi saya akan membuat 4 scene di sini. Ini scene 1 ya, ada tanda 1. Kemudian kita tambahkan scene-nya dengan new scene. Scene 2, scene 3, dan juga scene 4 gitu. Kenapa saya buat 4? Karena saya akan membuat beberapa topik, yaitu yang pertama kita ganti namanya dulu ya. Kita ganti scene-nya dulu di sini, kita klik, double klik, kita ganti dengan opening, karena saya nanti akan membuat opening dulu. Kemudian yang kedua di sini kita double klik, kita ganti dengan menu. Yang ketiga yaitu materi, dan di akhir nanti kita akan buat evaluasi. Tuh. Oh, tambah satu lagi scene-nya untuk referensi. Baik, sudah kita ganti scene-nya. Kenapa kita harus mengganti nama scene-nya? Supaya memudahkan kita dalam bekerja nanti, karena dalam satu scene maupun satu layer nanti akan
kita gunakan untuk saling terkait satu sama lain. Jadi supaya kita memudahkan ketika nanti kita menggunakan trigger di sini, maka beberapa scene maupun slide dan juga nanti button, picture gitu nanti kita rename supaya memudahkan kita dalam bekerja. Jadi masing-masing scene di sini mewakili beberapa menu ya. Nanti misalnya opening kita isi dengan kata-kata pengantar seperti itu ataupun perkenalan. Kemudian menu nanti kita bisa buat beberapa menu yang akan mengarahkan ke beberapa materi berikutnya. Kemudian nanti di sini ada materi, yaitu materi pembelajaran kita. Selanjutnya kita buat evaluasi juga dan juga ada referensi belajar, baik itu referensi materi maupun referensi dalam membuat media pembelajaran ini. Baik, langsung kita klik di scene opening. Double klik. Nah, ini 1.1 untitled slide, maka di sini kita sebut dengan slide. Jadi ini slide, ini halamannya. Gitu. Nah, untuk scene opening bebas kita mau memvariasikan dengan membuat apa, gitu bebas. Kita bisa kasih video, kita bisa kasih audio, kita bisa kasih gambar juga boleh. Sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi saya akan beri background dulu untuk halaman openingnya. Kita klik kanan, kemudian format background, picture or texture fill, kemudian kita pilih file di sini. Ya, karena saya sudah menyiapkan kebutuhan untuk pembuatan media pembelajarannya ini, jadi saya sudah siapkan wallpaper ataupun background untuk media pembelajaran saya. Kita gunakan ini misalnya ya, close. Nah, seperti ini jadi backgroundnya. Kemudian kita bisa tambahkan logo untuk openingnya. Kita klik insert, kemudian picture dan juga picture from file. Kita gunakan logo SMA Negeri 1 Karangdowo. Kemudian kita bisa ganti ukurannya. Di sini di kolom width dan juga bawahnya itu kita ganti misalnya dengan 150. Tuh, nih udah kita kecilkan. Kemudian kita geser seperti ini misalnya ya. Kemudian jika kita ingin menambahkan teks, kita klik insert, kemudian kita pilih text box di sini. Kita klik. Kemudian di sini sudah ada tanda plus. Kita tekan dengan klik sebelah kiri, kemudian kita drag di sini sesuai kebutuhan. Kemudian kita tinggal menuliskan judulnya. Kalau sudah, kita blok semuanya. Kemudian kita bisa ganti dengan beberapa font yang sudah tersedia. Misalnya kita gunakan ini, kemudian fontnya kita besarkan. Seperti ini. Kalau kita misalnya ingin mengganti warna, kita pilih font color. Kemudian kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita menggunakan biru gitu ya. Jika ingin menambahkan teks lagi, tambahkan text box lagi.
Kemudian kita beri nama. Bisa kita gunakan Ctrl A, kemudian kita bold mungkin. Kita geser ke sebelah kiri, kita sesuaikan. Seperti itu ya. Kemudian untuk menambahkan animasi, kita bisa tambahkan animasi di sini. Insert. Animasi, maaf. Kita blok dulu di sini. Kemudian kita bisa beranimasi, misalnya fade seperti itu. Dan kita setting waktunya 1 detik, 1,5 detik gitu ya. Kemudian untuk mengatur tampilannya, misalnya kita ingin tampil logo dulu, kemudian media, baru nama, kita bisa bermain timeline di sini. Ini kita sebut dengan timeline untuk setting tampilan menunya keluar yang mana dulu, seperti itu. Nah, ini kita lihat di sini untuk logo sekolahnya. Ini logonya kita blok dulu, picture 1 ya. Kemudian di sini kita bisa geser ke 1 detik. Kemudian yang kedua kita klik di sini untuk medianya, yaitu text box 1. Ini kita geser ke 2 detik. Kemudian untuk namanya tampil paling terakhir, kita geser ke 3 detik. Nah, untuk melihat hasil yang sudah kita buat, kita bisa klik preview di sini. Kita preview pada halaman ini saja, jadi di slide. Nah, seperti itu ya nanti tampilannya. Kita close preview. Selanjutnya kita akan menambahkan tombol supaya nanti kita bisa terhubung ke halaman berikutnya atau scene berikutnya dengan cara kita klik home. Selanjutnya kita klik insert button di sini. Kita bisa pilih dari ketiganya. Saya akan pilih yang ini, kemudian kita taruh di sini ya. Kalau misalnya kita ingin mengganti warna, ini bisa kita pilih di sini, ada beberapa warna sesuai dengan keinginan kita. Saya pilih biru ini ya. Kemudian button bordernya kita pilih no outline. Kemudian jika kita ingin menambahkan teks, langsung klik kanan, kemudian edit text. Kita beri keterangan mulai, seperti itu ya. Nah, untuk tombol mulai ini
nanti akan kita tambahkan trigger. Trigger di sini adalah pemicu atau interaksi, tombol perintah interaksi yang jika kita klik tombol mulai di sini misalnya, maka akan lanjut ke mana, seperti itu. Di sini kita ganti dulu ya ininya, keterangannya di sini. Kita klik di sini, kemudian kita ganti nama, double klik dengan mulai. Itu untuk memudahkan kita dalam menggunakan trigger. Tombol mulai di sini kita tambahkan trigger. Klik di sini pada bagian paling kiri ada trigger wizard. Di sini ada beberapa perintah yaitu action. Yang pertama action. Apa aksinya yang akan kita butuhkan gitu kan? Apa yang akan kita perlukan? Aksinya karena kita dari scene opening mau ke scene menu, maka kita arahkan ke jump to scene. Selanjutnya scene apa? Karena kita sudah ganti nama di awal tadi, scene-nya kita lanjut ke scene menu, pilih menu. Kemudian kapan perintah itu dilakukan? Ketika user melakukan klik di tombol mulai. Objeknya apa? Yaitu tombol mulai ini tadi. Itu ya, kita klik OK. Selanjutnya kita akan coba preview. Oh, maaf. Tombol mulainya ternyata belum di setting belakangan. Keempat sini ya. Selanjutnya untuk melihat apakah trigger kita berhasil atau tidak. Nah, pada preview ini kan ada 3 opsi, yaitu this slide pada halaman ini saja, this scene pada satu scene, kemudian entire project. Entire project itu project secara keseluruhan. Karena kita akan melihat project keseluruhan kita, yaitu baik itu scene 1, scene 2, maka kita klik entire project. Kita lihat. Ketika kita klik mulai, apakah berhasil ke halaman berikutnya? Ternyata belum. Oh, ada kesalahan di sini. When the user double click, kita edit dulu ya. When user klik saja gitu. Kita preview lagi entire project. 1, 2, 3, 4. Kita mulai. Nah, ini adalah scene menu yang ada pada scene berikutnya yang nanti kita bisa kreasikan lagi seperti itu. Kemudian misalnya kita mau menambahkan audio juga bisa di sini. Kita tambahkan audio, bisa audio from file ataupun kita merekamnya. Karena saya sudah siapkan, jadi saya pilih audio from file. Oh, tadi sudah. Ini ya, kita pilih audionya. Kita klik open. Sambil di input dulu audionya. Ini masih loading. Oh, ternyata ini yang panjang audionya, terlalu lama. Nanti kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Jadi bisa kita potong dulu audionya. Kita coba ya, apakah audionya sudah keluar atau belum.
Ya, audionya sudah terdengar ya. Bisa kita setting suaranya di sini. Kalau memang sudah berhasil, kita close preview. Seperti itu. Baik, untuk scene 1 seperti ini. Untuk openingnya nanti kita lanjutkan untuk mengelola scene menu.